Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih sudah stay dan yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, saya doakan dulu semoga kita sehat-sehat selalu, Tuhan memberikan kita kelimpahan, kelancaran rezeki, dan semuanya baik-baik saja. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ini. Jadi sudah tidak asing lagi ya. Hampir semua petani kita itu paham betul bahwa kondisi tanah kita itu tidak subur lagi. Dalam artian tanah kita sudah rusak sampai 70% kesuburannya. Sisa 30% saja. Ya. Sehingga mau tidak mau kita akan menyuplai pupuk secara besar ke lahan kita. Nah, ini saya kasih perbandingan saja ya, buat sahabat tani semuanya. Jadi di Jerman itu pemupukan lahan 1 hektar dalam setahun itu membutuhkan kurang lebih hanya sekitar 100 kilo pupuk, 100 sampai 300 kilo tergantung kondisi tanahnya. Tapi kalau di Indonesia dalam 1 hektar lahan paling enggak kita menggunakan pupuk 300 sampai 1 ton, bahkan 1,5 ton ya, tergantung kondisi lahannya. Perbedaannya jauh sekali. Menjadi masalah apa sebenarnya? Jadi sebenarnya menjadi masalah karena kerusakan tanah yang tadi kita sudah bahas. Penyebabnya tentu adalah pestisida. Kan petani kita beda dengan petani-petani di Jerman atau di Eropa. Mereka pola pikirnya sudah lebih baik daripada kita, pemahaman tentang lingkungan lebih baik daripada kita ya. Sehingga perlunya sebenarnya kita beradaptasi dengan mereka, atau dalam bahasa singkatnya kita bijaksanalah bertani. Tapi kan petani kita itu tidak mau repot ya, bahasanya seperti itu, tidak mau repot. Jadi kalau tanam mereka semprot dengan herbisida untuk bunuh rumput ya, padahal di situ jamur dan bakteri juga mati. Kemudian nanti kalau sudah tanaman sudah tinggi, sudah besar, semprot lagi pakai insektisida dan fungisida. Ini kan tanah menjadi rusak ya. Itu penyebab utamanya. Nah, sesuai dengan topik kita, agar kita mengembalikan tanah kita subur lagi, kembali kepada asalnya, mau tidak mau kita sterilisasi lahan kita dari bahan-bahan pestisida tadi, baik itu herbisida, baik itu fungisida maupun insektisida. Caranya seperti apa? Sebenarnya ada banyak cara ya, Saya kasih cara yang gampang saja. 2 cara yang paling gampang buat sahabat tani semuanya. Itu pertama adalah kita menggunakan aram ya. Orang bisa menyebutnya biasa dengan biochar atau biotron atau apapun itu ya, nggak masalah. Tapi saya kasih sederhanakan dengan bahasanya, kita menggunakan arang saja ya, arang halus. Nah, kalau di bahasa kerennya itu kan menggunakan karbon aktif. Apa itu karbon aktif ya? Sebenarnya karbon aktif ya arang, ya. Arang organik, arang dari bahan-bahan organik, bukan dari bahan plastik, fiber ataupun apa itu. Tentunya arangnya dari bahan-bahan organik, entah itu arang daun, arang jerami, arang kayu, arang sekam, arang tempurung, dari bahan-bahan organik. Itu dibikin halus ya, digiling halus, kemudian ditaburkan langsung ke lahan juga bisa ya, ditaburkan langsung ke lahan juga bisa. Kebutuhan per hektarnya berapa? Ya, kebutuhannya sekitar 4 ton per hektarnya. Kok banyak sekali, mahal itu ya. Kalau perkaan di pasar sekarang ya sekitar 1 kilo 5 ribuan ya. Memang mahal, tapi ini kan untuk jangka panjang. Arang itu dia bisa bertahan sampai ratusan tahun bahkan ya. Kalau kita merujuk pada pertanian di Amerika Latin ya, misalkan di Kolombia dan negara lain, itu tanah-tanah yang subur itu di bekas-bekas pertanian tradisional, ternyata di situ di kedalaman 1 sampai 3 meter mereka menemukan banyak arang di sana. Ya, ada arang kayu yang masih utuh dan macam-macamnya. Ternyata dari arang itulah
sebagai sarang dari bakteri, ya, bakteri-bakteri penyubur tanah. Nah, ini. Tapi fungsinya bukan cuma sebagai sarang rumah yang nyaman buat bakteri penyubur tanah, tapi fungsi karbon itu sendiri untuk menetralkan zat-zat kimia, ya, zat-zat kimia yang ada di dalam tanah tersebut, ya, karena dia mempunyai kemampuan untuk daya tukar kationnya. Artinya kalau tadi herbisida, ya, herbisida itu zat herbisida yang masuk ini bisa dipecahkan menjadi lebih sederhana lagi dalam bentuk ion, kation, dan anion, sehingga sudah tidak lagi mempunyai efek untuk efek pestisidanya yang merusak tanah tadi atau membunuh mikroorganisme penyubur tanah seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan arang. Kalau sahabat tani menggunakan arang, monggo silakan ya. Dan itu akan bermanfaat sekali karena akan bertahan cukup lama untuk menyuburkan, menetralkan tanah dari racun-racun kimia terutama herbisida, dan juga akan menjadi sarang rumah yang nyaman buat mikroorganisme. Ya. Kenapa rumah menjadi sangat nyaman bagi mikroorganisme? Karena dia bisa tinggal di situ karena mempunyai pori-pori yang besar, ya. Kemudian sebagai sarang mikroorganisme tadi bakteri, dan juga sebagai sarang penyimpanan air, juga sarang nutrisi, yaitu berupa pupuk yang kita berikan NPK tadi akan masuk tersimpan di arang dengan sangat aman, tidak akan terlepas, ya, kecuali dia diserap oleh akar tanaman itu sendiri. Jadi sangat menghemat pupuk, ya, pupuknya tidak akan terbuang sia-sia. Itu kalau menggunakan arang. Cara kedua, cara yang murah, sangat murah. Kita menggunakan mikroorganisme yang bisa mengurai bahan-bahan kimia, terutama pestisida ini, menjadi ion atau atom, terpecahkan menjadi ion-ion dan atom, sehingga tidak lagi berfungsi atau kehilangan daya sebagai pestisida. Jadi dia tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membunuh mikroorganisme, baik jamur maupun bakteri penyubur, pengurai, penggemur tanah. Masalahnya kita tidak tahu itu bakteri apa. Itu kan petani kebanyakan seperti itu. Oke, saya kasih tahu saja. Jadi sebenarnya ada banyak bakteri yang mampu mengurai pestisida, ya, baik itu herbisida, fungisida maupun insektisida. Bahasa sederhananya mungkin kalau petani kita masih awam, apa itu sih herbisida, pestisida, fungisida, ya, ya obat rumput, ya, sederhananya seperti itu. Bisa menetralkan racun obat rumput, menetralkan racun obat jamur, ya, dan juga bisa menetralkan rumput obat hama, ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan bakteri juga, mikroorganisme. Kadang ada mikroorganisme atau bakteri yang bisa mengurai herbisida tersebut. Caranya ya disemprotkan atau dikucurkan ke tanah. Mikroorganisme itu apa? Di antaranya adalah Bacillus. Untuk pembuatan pupuk klorofil, salah satunya adalah menggunakan Bacillus tadi. Karena Bacillus mempunyai kemampuan untuk mengurai bahan-bahan kimia itu, ya, sampai menjadi ion dan kation atau menjadi bahan atom atau menjadi bahan-bahan dalam skala nuklir atau skala atom tadi. Jadi kalau pestisida itu sudah terurai ke bahan atom, sudah menjadi atom atau menjadi ion atau menjadi nuklir tadi, ya, kita bisa menyebutnya seperti itu, maka sudah selesai fungsinya sebagai pestisida. Artinya dia sudah netral, ya, sudah netral. Jadi tanahnya itu otomatis sudah netral dan tidak ada lagi efek pestisidanya, sehingga mikroba-mikroba di situ tetap bisa hidup dengan baik. Permasalahannya mungkin nanti mikrobanya sudah akan berkurang karena banyak yang terbunuh oleh pestisida tadi. Nah, ini. Jadi kalau mau subur lagi atau mau netralkan pH tanah tadi, selain menggunakan arang, kita menggunakan
berupa Bacillus. Nah, kita mendapatkan Bacillus di mana? Sahabat tani bisa mendapatkannya dari daerah atau tempat yang masih murni, belum pernah terkena pestisida. Ini biasanya di sana mikroorganismenya masih lengkap. Salah satunya adalah di hutan. Kita ambil mikroba yang ada di hutan, itu sudah sangat lengkap sekali. Bukan hanya Bacillus, tapi mikroba-mikroba lengkap lainnya, ya, yang tentunya mempunyai kemampuan yang sama untuk mengurai pestisida. Kemudian nanti mikrobanya itu dikembangkan, ya, menjadi banyak, diperbanyak dulu, kemudian disemprotkan ke lahannya. Nah, ini saya sudah jelaskan dengan lengkap, ya, di video sebelumnya tentang bagaimana menyuburkan tanah kebun lagi seperti tanah hutan, ya, menyuburkan kebun kita sebagaimana suburnya tanah hutan. Nanti dinonton videonya, bisa dibuka seluruh video saya, nanti nonton di situ ada, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita mau menetralkan pestisida tadi, ya caranya gampang saja. Kita ke hutan, ambil bakteri di sana, tanah di sana sudah terdapat bakteri dan tinggal dikembangkan saja. Kemudian diaplikasikan ke lahan, itu sudah akan mengurai pestisida-pestisida yang tadi ada di dalam tanah tersebut, ya, sehingga tanah itu menjadi netral dari pestisida. Mekanismenya adalah mikroba-mikroba itu akan mengurai zat kimia dan sampai ke tingkat atom atau tingkat ion. Atom dan ion ini sebenarnya sama saja karena itu hanya perbedaan di jumlah elektron dan proton, ya. Kalau ion itu mempunyai nilai proton yang kurang atau lebih daripada atom, seperti itu. Jadi sama saja sebenarnya. Kalau sudah terurai menjadi atom dan atom menjadi ion, tentu saja sudah tidak ada lagi efeknya sebagai efek pestisida. Demikian, semoga video ini bermanfaat, ya. Petani kita semangat, semoga lahan kita subur lagi, lahan kita ternetralisir dari racun-racun kimia, dan petani kita bisa sejahtera dengan biaya bertani dengan biaya murah. Sampai jumpa, jangan like, subscribe, dan komen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.